Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Min yang ganteng dan tidak sombong. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali lanjutan dari manhwa Kang Junso, yang mana pada chapter sebelumnya kita menyaksikan Kei yang sudah diculik oleh anak buah Bos Tuk ya guys ya. Gimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Pada chapter kali ini kita dibawa ke kantor polisi dulu ya guys ya. Yang mana kemarin Kang Junso itu melakukan sebuah misi tutorial di mana dia dilaporkan sebagai pencopet. Kemudian dia berhasil ditangkap oleh para anggota polisi lalu dilakukan sebuah pemeriksaan gitu. Mungkin gitu ya guys ya. Dan kita diperlihatkan dengan Kang Junso yang sudah keluar dari kantor polisi. Kemudian Kei langsung menghubungi Kang Junso serta memberikan 3 juta won untuk keberhasilan misi dari Kang Junso kemarin. Karena melihat Kang Junso yang cukup terkejut dengan nominal tersebut, Kei pun sedikit menjelaskan kalau hadiah total dari tutorial kemarin adalah 10 juta won. Dan Kang Junso mendapat 3 juta won sebagai bentuk dari perjanjian yang mereka buat. Kang Junso pun hanya terdiam dengan ucapan dari Kei. Kemudian Kang Junso menginginkan untuk ganti rugi dari 5.000 won yang ia keluarkan untuk memberi headset kemarin. Tidak mau rugi, Kei pun menyuruhnya untuk beristirahat dan pulang saja. Hal itu pun membuat Kang Junso cukup merasa kesal. Anjing ya wong, bangsat. Akhirnya Kang Junso pun sudah pulang dan sampai di rumah. Sembari cuma rebah-rebahan kayak Mimin hari-harinya cuma rebah-rebahan, dia pun sedikit membaca beberapa aturan yang tertera dalam game yang dia mainkan. Kemudian dia bergumam kalau dia sudah benar-benar menjadi boneka sekarang. Lalu kemudian Kang Junso pun pergi untuk membersihkan dirinya. Baru saja masuk ke kamar mandi, HP Kang Junso pun berdering dan terdapat sebuah panggilan atas nama si brengsek. Beralisin memperlihatkan sebuah gedung proyek, yang mana tempat ini adalah tempat di mana Bos Tuk menyekap Kei, serta memperlihatkan Kei yang tengah disiksa oleh Bos Tuk dan anak buahnya. Bos Tuk pun tengah asik menghajar Kei. Lalu dia pun diberi informasi oleh anak buahnya kalau Kang Junso tidak mau mengangkat teleponnya. Ya orang lagi mandi bro lah. BTW emang kalian kalau mandi bawa HP apa? Dengan lirih dan wajah yang babak belur, Kei pun memberi peringatan kepada Bos Tuk kalau yang dia lakukan melanggar sebuah aturan. Kalau sampai Yongja tahu, pasti Bos Tuk akan dihabisi. Alih-alih takut dengan ancaman Kei, Bos Tuk malah mendekati Kei dengan wajah psikopatnya. Kemudian mengungkapkan kalau itu yang terjadi, Bos Tuk juga akan membunuh seorang yang bernama Yongja. Plak! Sebuah tamparan mendarat ke wajah Kei setelah itu. Lalu Bos Tuk memerintahkan anak buahnya untuk login ke akun Kei, serta memeriksa berapa koin yang Kei miliki. Berpindah lagi ke tempat Kang Junso. Setelah selesai mandi, dia pun memeriksa HP-nya yang terus-menerus berdering. Dia pun melihat kalau yang menelpon adalah si brengsek Kei. Kemudian Kang Junso menjawab panggilan Kei dan langsung memintanya untuk to the point saja. Yoho, kau cepat akrab juga ya, ucap seorang yang berada di telepon dan berbeda dari suara Kei. Orang itu pun meminta Kang Junso untuk beralih ke video call. Kang Junso pun lalu menuruti ucapan pria tersebut. Kemudian memperlihatkan Bos Tuk yang menyuruh Kang Junso untuk memberi salam kepada Kei yang sudah babak belur. Kemudian Kang Junso pun bergumam, bukankah itu si brengsek? Kita belum dikasih tahu gimana caranya Kang Junso mengetahui wajah si Kei ya guys ya.
Mungkin karena ada postuk, jadi Kang Jungso itu menganggap itu adalah Kay, atau mungkin dari segi suaranya ya guys ya. Itu sih cuma spekulasi dari Mimin aja. Oke lanjut. Kemudian postuk meminta Kang Jungso untuk datang ke tempat dia menyekap Kay. Kemudian Kang Jungso menanyakan alasan kenapa ia harus datang. Dengan tertawa layaknya psikopat, postuk pun lalu membenturkan kepala Kay serta meminta Jungso untuk menyaksikan berita besok apabila Kang Jungso tidak datang. Kemudian Kay pun berteriak dan meminta Kang Jungso untuk menyelamatkannya. Setelah teriakan dari Kay, postuk lalu mematikan teleponnya. Kemudian mengirimkan alamat di mana dia menyekap Kay. Kang Jungso pun menggaruk-garuk kepalanya dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu Kang Jungso teringat dengan sesuatu yang tadi dia baca. Kang Jungso pun terus mencari-cari dan terus men-scroll HP-nya. Sampai akhirnya Kang Jungso berhasil menemukan tombol report. Dan tanpa basa-basi Kang Jungso pun langsung menekan tombol tersebut. Tapi muncul detail yang harus dituliskan oleh Kang Jungso. Hal itu sontak membuat Kang Jungso bingung ingin menulis apa. Lalu scene berpindah memperlihatkan gedung pencakar langit, memperlihatkan seseorang yang tengah memantau karakternya, yang nampaknya dia sedang melakukan misi perburuan. Sampai pada akhirnya salah satu pihak berhasil tumbang. Alih-alih senang dengan pihak yang menang, dia malah senang karena akan ada pihak yang melakukan registrasi ulang senilai 100 juta won. Nampaknya bukan dia yang sedang melakukan perburuan. Namun kesenangannya berhenti karena layarnya berubah menjadi warna merah. Dia pun sedikit bertanya-tanya dengan apa yang dilaporkan oleh player tersebut. Kemudian dia membukanya dan tertawa terbahak-bahak dengan laporan yang ditulis oleh Kang Jungso. Dikarenakan Kang Jungso melaporkan dengan cara yang sangat formal, layaknya izin bocah SD yang tidak masuk sekolah. Pria itu pun masih terus tertawa terbahak-bahak sampai ia merasa susah untuk bernafas. Setelah cukup tenang, kemudian dia lanjut membaca laporan yang dibuat oleh Kang Jungso. Setelah membaca lengkap laporan dari Kang Jungso, seketika wajah pria itu pun berubah menjadi serius. Dia pun baru ucap, dasar gangster sialan. Diperkenalkan kepada kita, orang ini adalah ranker moderator yang bernama Yungja. Pria tersebut merupakan pria yang Kay maksudkan tadi. Kemudian Yungja meminta bawahannya untuk menarik akun dari Hunter 2 serta mengirimkan alamat di mana ia bisa menemukan Hunter 2. Dengan cepat bawahannya pun bergegas pergi untuk melaksanakan perintah atasannya. Berpindah ke sisi Kang Jungso yang sudah sampai di tempat yang postuk maksud. Kemudian Kang Jungso pun hendak akan menunggu tindakan apa yang dilakukan oleh para admin. Namun Kang Jungso teringat dengan Kay yang menangis dan meminta tolong kepadanya. Jungso pun menghela napas dan berujar kalau Kay adalah orang yang kurang beruntung. Dan sedikit demi sedikit menaiki tangga menuju tempat Kay disekap. Kang Jungso pun akhirnya sudah sampai di hadapan postuk. Begitupun dengan postuk yang sudah siap dengan kedatangan dari Kang Jungso. Di sini Jungso pun mengharap kalau Kay mengerti dengan situasinya dan mengharapkan dia untuk memberikan arahan kepadanya agar dia bisa bertarung. Jungso pun kemudian mulai mendekati postuk dan anak buahnya. Namun terdapat sebuah balok yang dilemparkan seseorang dari samping Kang Jungso. Beruntung Kang Jungso masih mampu menghindari balok tersebut. Kemudian dia menyadari kalau sudah ada seseorang yang berada di sampingnya. Postuk pun bertepuk tangan dan sangat senang dengan refleks yang diperlihatkan Kang Jungso. Dan pria yang melemparkan balok itu pun keluar dari persembunyiannya, memperlihatkan wajah pria tersebut yang terlihat sangat garang. Sayangnya kita nggak diberitahu nama pria tersebut.
Untuk memudahkan Mimin menyebutnya, kita sebut saja Jamet ya guys ya, karena rambutnya panjang. Jamet pun tanpa basa-basi langsung melakukan serangan pada Kang Jungso. Bertubi-tubi pukulan dia lakukan, namun masih mampu dihindari oleh Kang Jungso. Karena pukulannya tidak mampu mendarat di wajah Kang Jungso, Jamet pun kemudian melakukan sebuah tendangan. Namun Kang Jungso masih mampu menangkisnya. Walaupun masih mampu ditangkis oleh Jungso, namun efek tendangan tersebut terlalu kuat. Tendangan dari Jamet pun mampu membuat Kang Jungso terduduk. Postuk pun memberi pujian pada Jamet yang mampu membuat Kang Jungso sampai terduduk. Kemudian Jungso mulai melirik ke arah Kei. Dia pun mengisyaratkan kepada Kei untuk Kei segera memberinya sebuah arahan agar dia bisa melawan balik si Jamet. Kei yang mengerti dengan isyarat dari Kang Jungso berteriak agar Kang Jungso tetap waspada dan berkonsentrasi. Jungso pun tersenyum karena Kei mengerti apa yang ia isyaratkan. Berpindah ke sisi Jamet, Jamet pun mulai melakukan serangannya kembali. Setelah mendapat petunjuk dari Kei, seketika itu kepercayaan diri Kang Jungso pun berubah. Kali ini Kang Jungso mulai mengawasi gerak-gerik dari Jamet. Benar saja, Jamet mulai melakukan sebuah pukulan dari sebelah kanan. Namun dengan sangat lincah Kang Jungso masih mampu untuk menghindari pukulan dari Jamet. Hal itu pun cukup mengejutkan buat Jamet karena jarang ada yang bisa menghindari pukulannya. Jamet pun sekali lagi mencoba untuk melakukan sebuah pukulan, kali ini menggunakan tangan sebelah kiri. Namun sebelum pukulan itu mencapai Kang Jungso, Kei pun berteriak kepada Kang Jungso untuk mundur dan melakukan uppercut. Benar saja, uppercut dari Kang Jungso mendarat tepat di dagu Jamet. Pukulan dari Kang Jungso itu pun berhasil membuat Jamet sampai merasa sangat-sangat kesakitan. Namun pukulannya masih belum mampu untuk menembangkan Jamet. Kali ini Jungso pun mulai menyadari kalau Jamet bukanlah seorang pro. Walaupun bukan seorang pro, kemampuan Jamet patut diwaspadai karena dia merupakan seorang street fighter. Melihat Kang Jungso yang hanya terdiam menatap Jamet yang sedang merasa kesakitan, kemudian Kei berteriak kepada Kang Jungso untuk tidak mengendurkan serangannya. Mendengar teriakan Kei, Jungso pun segera melakukan sebuah serangan. Dia pun mengawali serangannya dengan sebuah langkah zigzag untuk mengecoh penglihatan dari Jamet. Bang, benar saja pukulan pun berhasil mendarat tepat ke wajah Jamet. Bang, sekali lagi pukulannya pun berhasil mendarat tepat ke perut Jamet. Bertubi-tubi serangan dari Kang Jungso selalu mendarat telak di wajah maupun tubuh Jamet. Hal tersebut membuat Jamet tidak berdaya melawan Kang Jungso. Kei pun sumringah melihat kemampuan dari Kang Jungso. Dia pun meminta Kang Jungso untuk melakukan sebuah ground. Namun belum sempat menyelesaikan perintah kepada Kang Jungso, mendaratlah sebuah pukulan di kepala bagian belakang Kei oleh anak buah dari Postuk. Pukulan itu membuat Kei terjatuh dan seketika itu pula pingsan. Postuk pun hanya melirik kesal ke perilaku Kei. Berpindah ke sisi Kang Jungso, dia kali ini melakukan sebuah tendangan. Tendangan itu pun berhasil menjauhkan Jamet dari Kang Jungso. Kemudian Kang Jungso menanyakan ground apa yang Kei maksudkan. Namun Kang Jungso dikejutkan dengan kondisi Kei yang sudah pingsan tak sadarkan diri. Melihat kondisi Kei yang seperti itu, seketika itu pula Kang Jungso pun merasa sangat panik. Ditambah dengan aura yang sangat mengerikan di belakang Kang Jungso. Aura itu pun membuat kepanikan Kang Jungso bertambah. Jungso pun mencoba melirik ke arah belakang untuk melihat sosok seperti apa yang berada di belakang Kang Jungso. Benar saja, sudah ada sosok raksasa yang sudah berada tepat di belakang dari Kang Jungso. Kang Jungso pun hanya tersenyum tipis sembari berucap, "Aduh, apes."